Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Mari kita buka materi taklim kita pada kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan membahas satu materi yang tentunya sangat familiar bagi kita semua, yaitu tentang fikih puasa. Puasa, terutama puasa Ramadan, adalah satu dari 5 rukun Islam. Dan sebagaimana konsep dari rukun Islam ya, jika Islam itu diibaratkan sebagai sebuah bangunan, maka tiang-tiangnya adalah rukun-rukun Islam tersebut. Begitu. Maka bisa dibayangkan ketika ada salah satu rukunnya kemudian tidak kita jalankan dengan baik ya, maka tentunya itu akan mempengaruhi bangunan Islam tersebut. Oleh karena itu, mempelajari tentang puasa lewat fikih puasa menjadi hal yang penting dalam rangka mengokohkan bangunan keislaman dalam diri kita. Itu tentunya memang pembahasan ini akan akan sangat banyak hal yang akan sudah dipelajari gitu ya, yang sudah dipelajari oleh mahasiswa sekalian, baik itu dari SD, SMP, SMA, sudah sering diulang-ulang tentang fikih puasa. Adapun kesempatan kali ini sebagai sarana mengingat kembali ya, merefresh apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan aktivitas amal puasa. Adapun beberapa hal yang akan kita diskusikan ya, yang menjadi targetan pembelajaran kita tentang fikih puasa kali ini adalah diharapkan nanti mahasiswa memahami pengertian puasa, memahami macam-macam puasa. Jadi tidak hanya puasa Ramadan, tapi nanti juga ada macam-macam puasa yang bisa dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya. Kemudian memahami syarat wajib puasa Ramadan, memahami rukun puasa, memahami hal yang membatalkan puasa, dan memahami sunnah-sunnah puasa. Baik. Oke, yang pertama ya, puasa. Tentang apa itu puasa, pengertian puasa secara bahasa. Puasa itu juga bisa disebut dengan imsak ya, atau menahan. Adapun secara istilah itu berarti puasa merupakan aktivitas menahan diri dari hal yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat tertentu. Tuh. Jadi kata kuncinya adalah menahan diri ya, menahan diri. Dan ini nanti sangat berkaitan erat dengan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Itu namun apa saja yang membatalkan puasa tersebut nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Itu. Selanjutnya adalah dalil puasa ya, dan ini tentunya juga dalil yang sangat familiar bagi kita di Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tuh. Ayat ini ya berkaitan dengan perintah berpuasa secara umum ya. Adapun nanti yang lebih spesifik tentang perintah puasa di bulan Ramadan itu kita bisa temukan pada 2 ayat setelahnya ya. Pada ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ila akhir ayat. Nah, di situ secara spesifik
Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang bulan Ramadan, keutamaannya, dan pada ayat itu pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa pada bulan itu. Nah, itu yang kemudian menjadi dalil spesifik tentang diwajibkannya puasa di bulan Ramadan itu. Dan sebagaimana penjelasan pada ayat ini ya, jadi aktivitas berpuasa ini sebenarnya sudah ada sebelum uh, ajaran Islam itu ada. Jadi berpuasa itu sebenarnya sudah ada pada ajaran-ajaran terdahulu gitu. Sebelum ditetapkannya perintah puasa Ramadan, kaum muslimin pada masa Rasulullah ya, itu juga sudah melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa Ayyamul Bid ya, puasa 3 hari setiap bulan ya di pertengahan Ramadan, yang ditandai, mohon maaf, di pertengahan bulan ya. Jadi puasa 3 hari tiap bulan pada pertengahan bulannya, yaitu pada masa-masa di mana bulan purnama, makanya disebut dengan Ayyamul Bid ya, hari-hari putih ya, karena ketika itu bulan tampak putih sempurna gitu ya, karena bulan purnama. Itu. Nah, jadi sebelum ada perintah berpuasa Ramadan, umat Islam ya sudah melaksanakan ibadah puasa. Begitu pula umat-umat sebelumnya ya, itu juga sudah berpuasa begitu. Nah, jadi inilah yang menjadi dalil, yang menjadi landasan disyariatkannya puasa bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, berikutnya adalah macam-macam puasa ya. Jadi ada puasa yang sifatnya wajib ya, ada yang bersifat sunnah, makruh, bahkan haram. Adapun puasa yang wajib ya, tentunya yang pertama yang sudah sangat familiar dan menjadi satu dari 5 rukun Islam, yaitu berpuasa Ramadan. Itu. Jadi di sini puasa yang wajib kita tunaikan sebagai seorang muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu ada juga puasa nazar, yaitu amalan puasa yang kita lakukan karena kita bernazar ya. Jadi kita punya semacam komitmen atau janji misalnya gitu. Kalau misalnya saya mendapatkan IPK 4, maka saya akan berpuasa selama 3 hari berturut-turut misalnya. Nah, ini berarti termasuk dalam puasa nazar. Jika ternyata dia mendapatkan IPK 4, maka dia wajib menunaikan puasa nazarnya tersebut. Tidak boleh tidak. Begitu. Dan selanjutnya adalah puasa kafarat ya. Puasa tebusan. Jadi misalnya ini adalah puasa kafarat dari sumpah. Misalnya ada seseorang yang melanggar sumpahnya, maka nanti salah satu kafaratnya adalah dengan berpuasa. Kemudian juga kafarat akibat membunuh orang yang salah. Jadi seperti yang kita ketahui ya, membunuh itu jika dia disengaja maka dalam Islam berlaku hukum qisas ya. Sedangkan ketika pembunuhan terjadi karena sebuah kesalahan yang ketidaksengajaan, maka akan berlaku kafarat dalam bentuk berpuasa. Nah, inilah 3 macam puasa ya yang sifatnya wajib. Selain itu ada pula puasa-puasa yang sifatnya sunnah, yang hukumnya sunnah. Misalnya ya ada puasa Senin Kamis, ini juga sudah sangat familiar dan mungkin di antara kita sering mengamalkannya. Kemudian puasa Ayyamul Bid ya, seperti yang tadi sudah saya ceritakan, yaitu puasa tiap bulan 3 hari di pertengahan bulan. Dan kemudian juga ada puasa Daud, dan ini adalah sebaik-baik puasa. Jadi yaitu sehari puasa, sehari tidak puasa. Ini puasanya Nabi Daud ya. Tuh. Ini beberapa contoh puasa sunnah ya, meskipun ada lagi banyak contoh puasa sunnah lainnya yang berkaitan dengan waktu, misalnya puasa apa di bulan Muharram ya, puasa di hari Arafah dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Berikutnya lagi adalah puasa yang sifatnya makruh. Kapan puasa itu kemudian
jatuh hukumnya makruh, misalnya gitu ya, puasa dahar, kemudian puasa yang mengkhususkan di hari Jumat ya. Padahal hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam pekanannya, hari raya pekanannya umat Islam. Jadi namanya hari raya kita tidak diperbolehkan sebenarnya untuk berpuasa. Jadi ketika kita mengkhususkan ya setiap hari Jumat berpuasa, maka jatuhnya jadi makruh. Begitu pula mengkhususkan puasa di hari Sabtu ya, karena itu hari rayanya orang Yahudi gitu ya. Maka mengkhususkannya itu seolah-olah kita menyerupai orang Yahudi. Padahal kita diperintahkan untuk menyelisihi sebagaimana orang Yahudi. Itu. Selanjutnya ada juga puasa yang hukumnya haram. Kapan ya tadi? Ada puasa di hari raya, ya jadi Idul Fitri ya, Idul Adha, begitu pula hari-hari tasyriknya, maka itu adalah hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, begitu. Dan contoh puasa yang hukumnya haram lainnya adalah misalnya jika yang sudah berkeluarga, maka bagi istri jika dia puasa tanpa izin suami, maka puasanya puasa yang hukumnya haram. Jadi bagi seorang istri kalau dia mau puasa dia harus mendapatkan izin dari suaminya. Nah ini macam-macam puasa. Nah sedikit saya akan coba spesifik ya, yaitu tentang syarat wajib puasa Ramadan ya. Secara khusus puasa Ramadan. Apa saja yang menjadi syarat wajib puasa Ramadan? Yang pertama Islam ya, jelas. Jadi tidak ada puasa bagi non Muslim. Jadi ya sebagaimana syariat Islam juga ya gitu ya. Jadi tidak diberlakukan kepada non Muslim, tapi semua diberlakukan bagi seorang Muslim. Berikutnya selain dia Muslim, dia juga harus balik gitu ya. Telah sampai usianya ya dewasa dan telah berlaku beban syariat Islam kepadanya, atau istilah lainnya apa, mukallaf begitu. Maka seorang yang sudah balik ya, kalau laki-laki ditandai dengan pernah mimpi basah, perempuan dengan haid gitu ya, maka baginya wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tuh. Berikutnya mampu ya. Jadi syarat wajib puasa Ramadan adalah mampu melaksanakan ibadah puasa. Ya, karena tadi ya puasa itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, diantaranya mungkin, bukan mungkin ya, diantaranya tidak makan dan minum, dan itu tentunya memerlukan sebuah kemampuan ya untuk bisa menahan diri dari makan dan minum diantaranya. Nah, maka bagi orang-orang yang uzur ya, yang sudah cukup tua, yang tidak sanggup berpuasa, maka tidak wajib untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tapi nanti ada penggantinya ya, yaitu membayar fidyah. Tuh. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah syarat wajib puasa Ramadan adalah berakal. Ya, jadi tidak hanya balik tapi juga akil. Makanya ada istilah akil balik. Ya. Jadi akalnya juga sampai ya, kematangannya juga sampai ya, balik. Maka baginya wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Lalu bagaimana dengan anak-anak? Adapun anak-anak yang diperintahkan untuk berpuasa oleh orang tuanya itu tidak lain adalah untuk melatih mereka. Jadi ketika mereka mungkin puasanya hanya setengah hari, itu tidak masalah karena bagian dari pelatihan. Namun ketika mereka sudah akil balik, maka wajib untuk bisa berpuasa Ramadan penuh ya, tidak boleh setengah-setengah. Itu. Ini syarat wajib puasa Ramadan. Nah berikutnya rukun puasa. Ya, ini berlaku baik itu puasa wajib maupun sunnah ya. Tuh, yaitu niat ya, jelas. Jadi segala amal ibadah kita itu diawali dengan niat ya. Niat menjadi hal yang penting ya. Dan berbicara tentang niat ini ya, maka kita juga akan berbicara tentang kapan niat itu kemudian mesti kita pasang ya. Kapan kita meniatkan hal tersebut. Tuh.
Dan dalam hal ini ya, kalau itu berkaitan dengan ibadah puasa wajib, misalnya ibadah puasa Ramadan, maka ulama berpendapat niat tersebut mesti dilakukan ya, dilakukan pada malam harinya itu. Sedangkan untuk puasa-puasa sunnah itu masih diperbolehkan pada siang harinya. Dan ini mengacu kepada pendapat ulama gitu ya. Mohon maaf, ini mengacu kepada hadis ya, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Nabi mendatangi beberapa istrinya, lalu beliau bertanya apakah ada makanan. Mereka menjawab tidak ada. Lalu beliau bersabda, kalau begitu saya berpuasa. Nah itu berarti kan ketika itu beliau mungkin mau sarapan ya, artinya sudah tidak malam hari ya itu. Maka ketika mau sarapan ternyata tidak ada yang bisa dimakan, maka beliau memilih untuk berpuasa. Dan itu puasa sunnah tentunya ya. Maka tidak masalah ketika niat puasa sunnah itu di pagi hari atau di siang harinya. Begitu. Adapun kalau puasa wajib maka harus diniatkan pada malam harinya. Begitu sebelumnya. Dan ya sebagaimana amal-amal lainnya, niat ini menjadi hal yang penting ya. Tidak bisa kita abaikan karena ini termasuk pembeda dengan amalan-amalan kita lainnya. Ya semua orang bisa berpuasa gitu ya. Orang yang mau diet pun juga berpuasa. Nah, makanya niat jadi hal yang penting. Itu apakah puasa kita niat karena Allah Subhanahu wa taala atau puasa kita niatnya hanya untuk olahraga, menjaga kesehatan ya, menurunkan berat badan. Nah, itu kan sudah berbeda niatnya. Makanya niat ini menjadi hal yang penting perlu kita perhatikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu binniyat. Jadi setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jadi jika ibadah puasa kita ingin diterima Allah Subhanahu wa taala, maka niatkanlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun efek-efek positif tambahan lainnya seperti badan sehat dan lain sebagainya itu tambahan tapi bukan tujuan utama kita dalam berpuasa. Berikutnya setelah niat adalah menahan diri ya. Nah, ini memang kata kunci dari puasa yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkannya. Ulama juga menjelaskan bahwa imsak ya, menahan diri ini juga berkaitan dengan menahan diri dari nafsu makan, minum, jimak ya. Jimak ini berarti berhubungan suami istri dan hal-hal lain yang sehukum dengannya sepanjang hari puasa. Tuh. Adapun berkaitan dengan hal-hal yang sehukum dengan makan dan minum itu berkaitan dengan pemenuhan selera nafsu ya orang ya. Jadi tidak hanya makan minum ya, tapi juga misalnya merokok gitu ya, yang misalnya merokok maka ketika pada saat berpuasa tidak diperkenankan untuk merokok. Begitu pula mengkonsumsi obat-obatan ya, memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu ya ketika sampai masuk ke dalam ya berarti itu juga tidak diperkenankan ya. Itu harus menjadi bagian dari menahan diri tadi. Itu. Nah, ini dua rukun puasa ya. Jadi ada niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Berikutnya ya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, inilah yang nanti menjadi hal-hal yang perlu kita tahan diri kita ya, yaitu menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Apa saja? Yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut, hidung, telinga, dubur ya. Dubur itu lubang pantat ya, mohon maaf, dan kubul. Kubul itu ya kemaluan kita ya dengan sengaja. Jadi tidak hanya lewat mulut ya, tapi setiap rongga yang ada dalam tubuh kita ketika itu kita masukkan itu maka secara sengaja maka itu menjadi sesuatu yang membatalkan puasa. Berikutnya ya bersetubuh dengan
dengan sengaja ya, berhubungan suami istri dengan sengaja itu pada siang hari terutama. Nah, ini ya tadi ya karena kan kita berpuasa pada ini ya, pada saat terbit fajar hingga terbenam matahari. Maka di waktu itu tidak kita dilarang ya. Di antaranya tadi dilarang berhubungan suami istri. Berikutnya keluar mani bagi yang laki-laki gitu ya. Ini nanti berkaitan memang dengan pengendalian hawa nafsu gitu ya. Nah, maka ketika misalnya kita uh, keluar mani, maka itu kemudian menjadi hal yang membatalkan puasa. Berikutnya muntah dengan sengaja ya. Jadi kalau tidak sengaja nggak ada masalah, tapi kalau memang muntah dengan sengaja, apakah bisa muntah dengan sengaja? Bisa gitu ya. Kalau kita menekan ya apa ada semacam apa amandel ya sepertinya di dalam mulut kita kalau kita tekan itu bisa membuat ya perut kita itu menjadi memuntahkan ya mengeluarkan apa yang dalam isi perutnya. Jadi ada bisa kita muntah dengan sengaja itu kalau kita lakukan itu membatalkan puasa. Kemudian ya bagi perempuan itu misalnya haid, nifas gitu ya. Jadi ketika di bulan puasa Ramadan misalnya di pertengahan bulan Ramadan tiba-tiba haid maka hal itu membatalkan puasanya dan itu nanti perlu diganti ya hari-hari di mana dia tidak berpuasa di bulan Ramadan itu mesti diganti ya dikodok puasanya. Begitu pula bagi ibu-ibu yang melahirkan maka ketika dia melahirkan akan keluar darah nifas maka itu juga membatalkan puasa. Berikutnya gila ya. Gila, murtad ya sebagaimana tadi syarat wajib puasa adalah orang yang berakal dan Islam, maka ya orang yang kehilangan akal yaitu orang gila juga berarti tidak perlu berpuasa ya. Itu orang yang gila tidak wajib berpuasa sampai dia nanti menjadi waras kembali. Begitu pula seorang yang non muslim ya, dia tidak wajib puasa sampai dia masuk Islam. Begitu pula orang yang awalnya Islam lalu kemudian dia murtad keluar dari Islam maka dia tidak wajib berpuasa. Itu. Berikutnya sunnah puasa ya. Jadi sebagaimana amalan-amalan ibadah lainnya ya seperti sholat ya, haji, umroh itu ada hal-hal yang menjadi rukun yang itu wajib kita lakukan ya. Namun ada juga amalan-amalan yang itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita. Begitu pula puasa ya. Puasa pun juga ada sunnah-sunnah yang itu nanti bisa menyempurnakan ya, meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Apa saja yang menjadi sunnah itu? Yang pertama ya, mengakhirkan sahur. Ya. Jadi semakin mendekati waktu imsak ya, mendekati waktu fajar, maka itu semakin baik ya. Itu. Dan meskipun juga jangan sampai terlalu mepet yang mengakibatkan tadi ya lagi asik sahur tiba-tiba azan itu tentunya tidak kita inginkan ya terjadi. Jadi mengakhirkan sahur itu menjadi bagian dari sunnah puasa. Sahurnya sendiri memang juga suatu sunnah ya. Sahurnya sendiri menjadi suatu sunnah dan mengakhirkan sahur juga menjadi sunnah begitu. Dan melaksanakan sahur itu juga bagian dari menyelisihi puasanya orang Yahudi ya. Kalau orang Yahudi itu mereka berpuasa tanpa sahur. Itu. Dalam hal ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bersahurlah sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Nah, jadi meskipun mungkin kita merasa kenyang, ya, masih tidak merasa tidak lapar ya ketika waktu sahur itu, tapi kita usahakan kita sahur ya, agar apa? Agar kita mendapatkan keberkahan. Apalagi dengan kita bangun sahur ya tadi ya setelah kita sahur kita bisa melaksanakan ibadah qiyamul lail dan sebagainya. Jadi ada banyak keutamaan ketika kita melaksanakan sahur. Berikutnya
Kalau sahurnya diakhirkan, maka berbukanya disegerakan. Ya, bersegera ini bukan berarti lebih cepat dari waktu berbukanya ya, tapi ketika sudah tiba waktu berbuka, maka kita pun segera berbuka. Jadi tidak menunda-nundanya gitu ya. Ya tadi misalnya kita merasa, oh saya masih kuat kok. Meskipun sudah waktunya maghrib ya, namun kita merasa kita masih kuat, lalu kita mau lambat-lambatkannya itu bukan bagian dari sunnah. Tapi bagian dari sunnah adalah menyegerakannya. Makanya sebenarnya istilah takjil itu ya, takjil yang kita sebut sebagai makanan untuk berbuka puasa itu sebenarnya dari kata ajala ya, takjil itu bersegera. Ya apa makna lainnya ya tergesa-gesa ya, artinya yang bersegera. Bersegera ketika sudah waktunya maghrib ya, maka segera berbuka puasa. Dalam hal ini pun juga Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka mendahulukan buka puasa. Artinya apa? Ya tadi menyegerakan. Karena dengan menyegerakan itu ada kebaikan di dalam. Berikutnya ya zikir dan doa menjelang berbuka ya. Nah, ini pun juga sering dilakukan ya. Dan memang waktu-waktu yang mustajab itu adalah waktu-waktu ketika kita menjelang berbuka. Makanya disarankan, disunahkan ketika menjelang berbuka ya, tidak sekedar ngabuburit ya, nongkrong, tapi juga kita isi dengan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang menjadi sunnah juga adalah memberi makan orang untuk berbuka puasa, dan itu keutamaannya adalah kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa yang kita berikan buka puasa tersebut. Itu. Kemudian menjaga lisan dan anggota tubuh. Jadi jangan hanya jangan hanya perutnya saja yang berpuasa, tapi juga bagaimana anggota tubuhnya ya tidak mengganggu orang lain, begitu pula lisannya tidak menyakiti orang lain. Ini juga bagian dari sunnah puasa. Kemudian mengisi waktu-waktu waktu-waktu di bulan puasa ya, di masa-masa puasa itu dengan banyak beribadah, misalnya dengan membaca Al-Quran, ketika di malam hari dengan qiyamul lail dan tarawih. Nah ini sudah spesifik di bulan Ramadan ya, ada tarawih, kemudian iktikaf 10 malam terakhir. Nah ini sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan, yang itu nanti akan menyempurnakan ya, meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Oke, nah demikian mungkin tentang fikih puasa. Nah, adapun nanti hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, silahkan nanti lewat grup WhatsApp ya, atau mungkin lewat Google Classroom. Sementara kita cukupkan dulu, kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.